Karena masalah gangguan perjalanan atau mungkin masalah kebijakan partainya, saya menganggap bahwa kegiatan orientasi kepala daerah ini sangat penting. Bukan kepentingan pusat, kepentingan daerah itu sendiri. Supaya rekan-rekan kepala daerah ini memiliki bekal yang cukup sebelum 5 tahun nanti melangkah. Ini hanya kegiatan 7 hari dibanding dengan 5 tahun mereka akan bekerja. Mereka punya waktu untuk bertemu dengan kepala daerah lainnya. Lihat sini cair sekali tadi. Ini baru 1,5 hari ya. Sudah cair, mereka saling kenal. Satu kamar ternyata nggak satu daerah. Tadi saya datang dengan Pak Bima, satu tenda. Ada yang dari Jawa, dari Seragen kalau salah. Ada yang dari Timur, ya, ada yang dari Ambon, gabung, saling kenal. Itu yang kita harapkan. Mereka saling kenal, nanti saling bantu, saling kerjasama. Ya. Nah, ini kepentingan daerah lebih penting dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing. Jadi kalau yang nggak mengambil bagian, ya rugi sendiri. Nanti mereka kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, ya, dan juga kenal dengan gubernur misalnya, ya, kehilangan momentum itu. Yang nanti ya setelah itu mereka harus cari sendiri jalur mungkin untuk kenal, atau mungkin kita carikan alternatif lain dengan membuat momentum dengan cara Zoom meeting ya. Tapi Zoom meeting itu nggak keluar chemistry-nya. Kalau di sini mereka keluar chemistry nih, ketahuan siapa sampai ke personal ya. Siapa yang hobinya makan siapa yang hobinya ngorok, itu ketahuan. Pak, tapi pemahaman kalau retret ini penting sudah disampaikan nggak sih Pak kepada partai begitu, mungkin dari semua. Dan ini bermanfaat bukan hanya untuk satu partai, 2 partai, 3 partai, untuk semua kepala daerah. Iya, termasuk PDIP gitu ya. Bukan posisinya partainya, tapi posisi kepala daerahnya ya, yang kita harapkan. Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawabkan kepada rakyat kembali. Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor 1 bukan kepada partainya, tapi nomor 1-nya tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilihnya dia nanti. Kesetiaanmu pada partai berakhir ketika kesetiaanmu pada negara dimulai. Nah, itu aja. Prinsip itu saya pikir bagus. Ya, namanya partai. Partai itu dari bahasa Inggris part. Part itu sebagian. Negara keseluruhan. Ya. Kesetiaanmu pada bagian-bagian itu harus melebur menjadi kesetiaanmu pada keseluruhan, yaitu negara bangsa. Saya kira itu. Saya kira Bung Karno, ingat Bung Karno itu sampai wafatnya itu nggak berpartai. Sampai wafatnya Bung Karno nggak berpartai. Karena apa? Dia tahu bangsa ini butuh bersatu, sehingga dia melampaui partai-partai. Saya pikir ini yang kurang banyak dicermati kita semua. Bung Karno melampaui kesetiaan pada partai untuk pada negara. Dan Bung Karno mengajarkan itu. Saya sebagai merasa jadi murid Bung Karno sejak SD, saya setuju dan itu yang harus kita jaga. Ya, itu aja, Mas. Berarti harusnya ikut ya? Apa? Harusnya ikut retret gitu ya? Bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur segala macam adalah dipilih oleh rakyat apapun partainya, dan mungkin banyak yang nggak berpartai juga yang memilih, dan mereka harus mengabdi itu. Saya pernah ikut retret pada waktu menjadi bagian Taskin. Itu sebuah forum pertama mengikat solidaritas, semangat militan, pengabdian pada negara, patriotisme, juga hal-hal penjelasan tentang situasi geopolitik. Kamu akan jadi menteri dalam dunia seperti apa? Saya bayangkan nanti kamu akan jadi bupati di Nganjuk, akan menjadi gubernur di Jawa Timur, dalam dunia seperti apa, masyarakat seperti apa. Hati-hati, hindari ini, hindari itu sangat luar biasa. Sangat penting ya? Sangat penting, bukan cuma untuk intelektual, tapi semangat patriotisme ya. Semua agama. Tadi kami antar untuk teman-teman yang Katolik itu di Gereja Santo Mikael, kemudian untuk yang Kristen di Gereja Pauk, ya, Pak Gubernur Akbil juga saya bertemu di sana. Kemudian kami siapkan juga ada pura, lokasinya juga nggak jauh berbeda. Kemudian ada untuk teman-teman yang beragama Muslim, ini sekarang sedang tausiah di masjid yang ada di lokasi gitu ya. Nah, ini kira-kira sampai jam 10 lah. Jadi ada 2 jam waktu untuk ibadah untuk semua agama. Ada beberapa yang saya lihat di tenda istirahat karena kelihatannya terlalu letih.
Ya, saya cek tadi ada di klinik ada yang tensinya sudah di atas 180, nggak apa-apa, perlu istirahat aja. Nanti jam 10 sampai sore ada kegiatan lanjutan dari Lemhanas. Baru jam 19 Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani akan menyampaikan materi yang saya kira sangat ditunggu oleh teman-teman kepala daerah, terutama tentang efisiensi. Ya, jadi efisiensi itu nanti akan dijelaskan dengan lebih detail oleh Ibu Sri Mulyani sebagai panduan dari kepala daerah untuk menyusun APBD perubahan nanti. Lemhanas akan tentang apa Pak? Lanjutan masih tentang ketahanan nasional, turunan dari atas cita dalam konteks pertahanan, ketahanan nasional dan juga wawasan kebangsaan. Oke, jumlah Pak sekarang Pak yang terbaru? Nggak ada perubahan, Nggak ada perubahan. nggak ada perubahan, masih tetap angka yang sama, masih menunggu 47 kepala daerah yang belum hadir. Ada kabar Pak? Belum ada. Kita masih menunggu. Kalau jumlah kader PDIP yang ada juga belum ada. Ya, Belum ada. ya, itu kan artinya angkanya ya sebagian juga sudah ada, sudah bergabung di sini. Bapak Ya. saya, kakek saya, buyut saya itu kiai-kiai semua. Itu aja. Keturunan dari orang pendakwah. Ya, teman-teman panitia kan mengatur gitu, ada beberapa kali pretest sebelum sesi dimulai. Maka pagi-pagi tadi ini biar tidak monoton. Enggak, lebih kepada melalui gawai masing-masing nanti pretest itu. Ya. Nah, jadi secara online bisa lebih praktis dan hasilnya lebih cepat bisa dilihat. Saya kagum sama Bapak ketika Bapak melarang mementat guru SMA 6. Ah, enggak, bukan, enggak ada. Itu mobil Gubernur Akmil rasanya. Ya. Cukup ya, nanti kita update lagi ya sore malamnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.